Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan kearah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, yang masih juga kita manfaatkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ayat yang sama dengan firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi tadi. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Ini adalah janji daripada Tuhan Yesus. Kalau iblis datang untuk mencuri, iblis datang untuk membunuh, bahkan membinasakan setiap manusia, tapi kedatangan Kristus adalah untuk memberikan setiap kita kehidupan. Amin. Memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan kehidupan yang dikatakan melimpah. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berbahagia. Hidup yang penuh dengan sukacita. Itulah kelimpahan, saudara. Nah, sebagaimana tadi pagi kita mengambil dari contoh Naomi dan Ruth dari kitab Ruth pasal 1 ayat 21 dan 22, lalu dilanjutkan dengan Ruth pasal 2 ayat yang ke-17. Ruth pasal 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ruth dan Naomi kembali. Setelah pengakuan iman daripada Ruth, dia kemudian menjadi orang percaya. Naomi seorang Israel, tapi mengalami apa yang dia sebut dengan tangan yang kosong. Kenapa bisa mengalami pengalaman tangan kosong itu? Naomi katakan, dengan tangan yang penuh aku pergi keluar dari Bethlehem menuju ke Moab. Tetapi sekarang kurang lebih sekitar 10 tahun berlalu, kami harus pulang dengan tangan yang kosong. Padahal janji Tuhan, aku akan memberi kamu hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Lalu bagaimana orang percaya bisa mengalami kekurangan? Karena mereka meninggalkan rumah Tuhan itu.
Karena mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena mereka mencari pertolongan kepada dunia. Inilah yang terjadi kalau orang-orang percaya yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi lalu meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Lalu meninggalkan rumah Tuhan, meninggalkan peribadatan. Tetapi puji Tuhan, mereka kemudian mengambil keputusan untuk kembali sebagaimana yang kita baca di ayat yang ke-22. Dan sampailah mereka ke Bethlehem. Akhirnya mereka mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan saudara dan saya di tempat ini, hari ini, jam ini adalah keputusan yang tepat. Amin. Adalah keputusan yang benar. Apapun keberadaan kita, apapun yang sedang kita alami, keputusan kita untuk ada di rumah Tuhan itu adalah keputusan yang tepat. Lalu ketika mereka kembali, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana masa depan kehidupan mereka? Mari kita membaca di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-17. Pasal 2 ayat yang ke-17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ketika mereka kembali ke Bethlehem, lalu Rut, tadi di ayat 22 pasal 1 dikatakan mereka sampai tepat pada masa awal, dimulainya masa penuaian. Lalu Rut, dia sudah tahu firman Tuhan, dia mengerti bagaimana janji Tuhan. Karena itu penting kita datang ibadah, saudara, kita dengarkan firman Tuhan supaya kita tahu apa saja janji Tuhan itu. Rut, dia tahu firman Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan berjanji, Tuhan berpesan kepada orang-orang Israel, ketika kamu menyabit, kamu menuai, apa yang tertinggal dari tuaianmu itu jangan diambil. Apa yang terlewat dari tuaianmu itu jangan diambil. Apa yang jatuh dari setiap tuaianmu jangan diambil. Karena itu bagian orang-orang miskin. Itu bagian orang-orang asing di tanahmu. Karena kamu pun dulu adalah orang asing. Rut tahu itu. Sehingga kemudian dia berinisiatif untuk pergi. Memungut jelai-jelai yang jatuh dari tangan penuai. Tadi pagi kita sudah melihat hal yang pertama, bagaimana orang bisa mengalami kelimpahan di dalam Tuhan, yaitu kembali kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah berbicara tentang tunduk di bawah otoritas Allah, taat di bawah pimpinan otoritas Allah. Tapi kita juga diberi otoritas untuk menghadapi tantangan kita. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang berotoritas, yang memberi kita kuasa untuk menghadapi apapun di dalam dunia ini. Alkitab katakan, sebab roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Lalu di dalam mencari kerajaan Allah itu berbicara tentang mencari, berbuat, melakukan kehendak-kehendak Allah. Ada tujuan, ada kehendak Allah di dalam kerajaan Allah itu. Itulah yang perlu kita kerjakan. Lalu hidup di dalam budaya-budaya kerajaan Allah. Cara berpikir, cara berkata, cara bertindak yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah budaya kerajaan Allah, saudara. Lalu mencari kebenaran, itu bicara tentang bagaimana kita bisa menemukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan lewat ibadah-ibadah kita, lewat pembelajaran-pembelajaran kita. Karena itu setiap sidang jemaat, setiap anggota jemaat harusnya juga menjadi murid. Amin. Harusnya juga menjadi murid. Karena Tuhan tidak bilang kepada rasul-rasul pergi jadikan semua bangsa jemaat. Tidak.
Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsamu murid ya. Murid itu harus tunduk taat kepada gurunya, kepada aturan ya. Murid itu harus komitmen terhadap berbagai tugas tanggung jawabnya. Murid itu tidak boleh terlambat ibadah. Tidak boleh terlambat sekolah ya. Kalau murid Kristus tidak boleh terlambat ibadah harusnya ya. Kan begitu. Itu kewajiban sebagai murid. Dan Tuhan mau kita bukan sekadar menjadi jemaat Tuhan, tapi juga menjadi murid Kristus. Amin. Ya. Karena Tuhan bilang umatku binasa karena tidak punya pengetahuan akan firman Tuhan. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal firman Tuhan. Nah, hal yang berikut yang akan kita pelajari pada sore malam hari ini. Setelah mereka sampai ke Bethlehem, Rut dan Naomi sampai, mereka kembali kepada persekutuan. Tidak lalu hanya duduk-duduk saja, ya. Tidak lalu hanya mengharapkan, ya. Tidak. Ya. Kan bosong su tahu, betul ini ada para ini. Ya. Kita butuh, ya. Kita butuh, ya. Kita membutuhkan pertolongan, ya. Kita membutuhkan bantuan. Ya. Tidak, bukan itu yang dilakukan oleh Rut dan Naomi. Walaupun semua orang Bethlehem tahu bagaimana keadaan mereka hari ini, tapi itu tidak membuat mereka untuk kan bosong tahu betul ini ada perlu tidak. Rut dia mengambil keputusan untuk bekerja. Ya. Ada janji firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 126. Mazmur pasal 126. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Zion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya. Setelah membangun persekutuan dengan Tuhan, apa lagi yang harus dilakukan? Ya. Kalau kita baca ayat di bagian pertama dari Mazmur ini, ketika Tuhan memulihkan keadaan, ya. Kita harus percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu bisa terjadi karena Tuhan bertindak memulihkan keadaan kita. Amin. Ya. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak dimulai, kalau tidak diawali, ya, kalau tidak diinisiatif oleh Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, maka usaha apapun tidak akan ada gunanya, saudara. Ini keyakinan daripada orang-orang Israel, ya, bahwa Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan. Dan kalau Tuhan yang memulihkan keadaan itu seperti orang yang bermimpi. Ya. Dan itulah yang dialami oleh Rut dan Naomi. Ya. Tadi di pasal 2 ayat 17 dari kitab Rut dikatakan Rut itu menuai seeva jelai bersih setelah dilakukan pengirikan itu. Bersih seeva jelai. 1 eva jelai itu 36 liter. 1 liter itu sekitar 0,75 kilo. Jadi kalau 1 eva itu artinya 27 kilo jelai, atau kita anggap sekarang itu beras. Ya. Setiap hari selama 49 hari dia bawa pulang rata-rata 27 kilo. Ya. Bayangkan saudara, ya. Apa yang mereka dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang pernah mereka pikirkan. Itulah ketika Tuhan bekerja.
Karena itu mari kita memulai setiap pekerjaan kita dengan kita mendahulukan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan, kita menghormati Tuhan. Tapi setelah itu, bagaimana Tuhan memulihkan keadaan orang Israel itu? Ayat yang ke-5 dan ke-6 itu. Tidak mudah, saudara. Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kehidupan kita. Apa tiba-tiba keadaan berubah? Tidak. Harus ada tindakan dari pihak kita sebagai manusia. Harus ada yang kita kerjakan, harus ada yang kita lakukan, saudara. Yang dilakukan adalah menabur. Amin. Bekerja. Dikatakan di situ orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis. Ini disebutkan 2 kali. Artinya ini sesuatu yang penting, pesan yang penting, pesan yang betul-betul harus dipahami, dimengerti, bahwa memang menabur itu tidak mudah, saudara. Menabur itu seringkali harus disertai dengan air mata. Tapi satu-satunya jalan untuk menuai adalah menabur. Amin. Kalau kita mau menuai, maka kita harus terlebih dahulu menabur. Menabur ini berbicara, yang pertama adalah bekerja. Bekerja. Kita harus bekerja, saudara. Dan bekerja sebagaimana Rut bekerja. Alkitab katakan dia bekerja dari pagi sampai petang. Para pegawai-pegawai Boas bersaksi kepada Boas, dia tidak berhenti. Dia bekerja dengan serius. Dia bekerja dengan keras. Mari kita juga kalau mau menikmati berkat Tuhan, kita mau bekerja, saudara. Amin. Dan bekerjanya kita itu bekerja yang disertai dengan pengetahuan, dengan kecakapan. Bekerja dengan tenaga kita. Tapi bukan sekedar bekerja dengan tenaga. Bekerja dengan pengetahuan, bekerja dengan pikiran kita ini. Saya nonton ada sebuah di YouTube itu, seorang dia ceritakan kisah hidupnya. Dia sudah keliling dunia berkali-kali. Dia cerita bagaimana dia dulu memulai pekerjaannya waktu itu dia merantau ke Australia. Waktu dia lagi belajar, orang-orang di sana, gurunya bilang begini, kamu kalau bekerja 1 jam, kamu pikir 45 menit, kerja 15 menit. Dia bilang, wah itu kita hanya kasih habis waktu dipikir saja. Artinya kita buang-buang waktu. Yang seharusnya kita bisa mulai kerja, tapi kita kasih habis waktu dipikir. Dia bilang iya, memang begitu. Kalau kamu mau bekerja dengan benar, kamu pikir lebih lama daripada kamu bekerja. Dia bilang, bagaimana mungkin? Ya, orang itu bilang, kamu pernah lihat orang kerja habis itu bongkar kembali? Kalau kita mungkin sering kita lihat di jalan-jalan kita itu, sebentar gali, tutup, sampai di ujung gali lagi dari sini, sampai ujung tutup dari sini, sampai ujung gali ulang lagi dari sini. Itu kenapa? Tidak pikir. Pokoknya kerja sah, pokoknya jalan sah, tidak usah rencana-rencana. Ini yang menjadi masalah, saudara. Tapi orang-orang di barat, di Eropa, di Amerika, mereka kerja sebelum kerja mereka pikir 20 tahun ke depan. Mereka pikir 50 tahun ke depan. Mereka pikir 100 tahun ke depan. Sehingga apa yang dikerjakan itu bertahan lama, saudara. Di Malang itu ada jembatan yang dilalui oleh truk tronton yang muat tebu itu. Setiap hari bus-bus besar. Itu dibangun oleh Belanda. Udah 200 tahun yang lalu.
tiap hari dan tidak goyang sedikit pun. Dalam saudara itu sungai di bawah itu. Lalu di satu sisi kota Malang itu ada jembatan Soekarno-Hatta namanya. Itu baru dibangun mungkin 30 tahun yang lalu. Kalau kita lagi di atas jembatan baru bus lewat itu, kita kayak ada gempa, saudara. Saya cuma berharap jangan sampai macet di depan pas kita ada di atas jembatan itu. Kenapa bisa begitu? Karena tidak pikir. Tapi bekerja tidak hanya berpikir, saudara. Karena kalau hanya modal pikiran, teknologi itu lebih pintar dari kita nanti. Teknologi akan lebih pintar. Kita bekerja juga menggunakan hati. Amin. Teknologi tidak punya hati. Teknologi tidak punya perasaan. Kalau kita bekerja, mari kita bekerja dengan tenaga kita. Kita bekerja dengan pikiran kita. Tapi kita juga bekerja dengan hati kita. Amin. Itu yang namanya bijaksana. Orang pintar itu menggunakan pikiran, orang bijaksana itu menggunakan hati, saudara. Kadang-kadang orang bekerja sudah begini baik, begini sudah bisa juga. Tapi Tuhan tidak mau. Yesus bekerja, dikatakan dia bekerja itu sempurna. Dalam penciptaan, ketika Tuhan setiap hari selesai menciptakan sesuatu, Alkitab katakan maka Tuhan melihat semuanya dan Tuhan berkata semuanya itu baik adanya. Tidak ada yang pernah salah dengan ciptaan Tuhan. Karena semua dirancang oleh Tuhan, tapi dilakukan karena kasih-Nya. Karena itu mari ketika kita bekerja, kita juga bukan sekedar bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi kita juga memahami bahwa pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini itu harus punya manfaat bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang lain dan juga pekerjaan Tuhan. Kita menyadari bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita ini ada banyak hal yang Tuhan tanamkan di dalamnya. Ada banyak hal yang Tuhan mau. Kita bukan hanya mengalami Tuhan, tapi menjadi alat agar orang-orang mengalami Tuhan, saudara. Mari kita bekerja keras. Bekerja dengan menggunakan akal pikiran kita ini. Supaya kita tidak asal bekerja saja. Hasil pekerjaan kita tidak asal jadi saja. Tapi kita juga bekerja dengan hati kita. Sehingga hasil pekerjaan kita itu berkenan. Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu mempersembahkan korban, tapi kamu hanya asal mempersembahkan korban saja. Coba kamu persembahkan itu korbanmu kepada bupatimu, kepada gubernur, mereka tidak akan terima. Tapi itu kamu berikan kepada Tuhan. Yang penting betul sukasi. Makanya firman Tuhan katakan jadilah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah kemudian menabur itu juga berbicara tentang berbagi, berbagi. Menabur di dalam segala aspek kehidupan kita. Menabur itu berbicara tentang belajar. Saat kita belajar itu kita sedang menabur, saudara, belajar. Dan belajar itu bukan cuma anak sekolah. Semua kita yang masih hidup ini kita harus belajar sungguh-sungguh, saudara. Setiap hari adalah pembelajaran dalam kehidupan kita. Berbuat baik, kemurahan hati, ketaatan, kesetiaan kita, pelayanan kita, persembahan, korban, itu semua adalah taburan-taburan kita. Amin. Semua itu adalah bagian dari kita menabur. Dan itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, saudara. Karena Tuhan juga memberikan janji kepada orang yang mau menabur dengan sungguh-sungguh, saudara. Tuhan juga memberikan janjinya. Mari kita membaca. Kita melihat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas
pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya. Berilah, maka kamu akan diberi. Ya. Dimulai dari berilah. Ya. Bukan dimulai dari terimalah, maka kamu harus memberi. Tidak. Ya. Tapi dimulai dari berilah. Ya. Maka kamu akan menerima. Apa yang kita terima sesuai dengan bagaimana kita menabur. Ketika kita memberikan, menabur dengan kasih kita kepada Tuhan, Alkitab katakan kita dibalas dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan sampai tumpah keluar. Karena apa yang kita tuai pasti lebih banyak daripada apa yang kita tabur. Amin. Kita tuai pasti lebih banyak daripada apa yang kita tabur, saudara. Galatia pasal 6 katakan jangan sesat. Apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Walaupun dalam konteks ini yang negatif, tapi ini berlaku, saudara. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Amsal pasal 11 katakan ada orang yang menabur, memberi tapi tidak pernah kekurangan. Tapi ada orang yang menyimpan, tapi selalu berkekurangan. Ini Amsal yang sampaikan. Tidak sulit untuk Tuhan mengubah keadaan kita. Tidak sulit untuk Tuhan mengubah kondisi kita. Tidak, saudara. Tapi dimulai juga ya, untuk kita mulai menabur. Amin. Tidak mudah memang menabur. Makanya di Mazmur 126 tadi dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sulit saudara menabur itu, saudara. Apa yang membuat orang tidak mau menabur? Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kenapa kita sering kali tidak menabur? Karena suka menunda pekerjaan. Lihat, nanti saya. Ya, mau kerja nanti saya gampang. Kondisi lagi sulit. Ekonomi lagi sulit. Ya. Kita seringkali selalu melihat hal-hal di sekitar kita. Padahal kita sudah belajar firman Tuhan. Ketika Tuhan mau memberkati kita, dia tidak pernah terpengaruh oleh keadaan, saudara. Amin. Dia tidak pernah terpengaruh oleh situasi. Ketika Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang, dia tidak pusing berapa duit yang dimiliki. Dia tidak pusing. Ada berapa saja, sedikit pun gak apa-apa. Tidak harus sampai pada kondisi yang ideal. Kadang-kadang kita menuntut kondisi-kondisi yang ideal baru kita mau melakukan sesuatu. Kalau begini, kalau keadaan begini, baru saya mau bekerja. Kalau situasinya begini, baru saya mau melayani. Kalau saya diperlakukan begini, baru saya mau melayani. Kalau tidak, sorry sah. Kita tidak bisa mengharapkan selalu kondisi ideal itu bisa terjadi, saudara. Tidak. Tapi apapun keadaan kita hari ini, mari kita mulai untuk menabur. Amin. Ya. Apapun keadaan kita. Di dalam Kejadian pasal 26 ada kisah ketika Ishak itu mengalami masa yang sulit, kekeringan. Tapi Alkitab katakan menaburlah Ishak di tahun itu juga. Tahun apa? Tahun kekeringan. Ishak menabur di masa kekeringan.
Dia tidak lihat dulu, ada hujan kosonde. Tidak. Tapi dia menabur. Kadang-kadang orang bilang nanti kalau beta ada baru beta kasih. Kalau ini beta juga masih belum ada. Kita seringkali menuntut kita harus memiliki sesuatu. Kita harus sampai pada kondisi ideal kita. Baru kita mau untuk menabur. Baru kita mau untuk memberi. Ishak ada di dalam masa kelaparan. Seharusnya benih itu bisa dia simpan untuk dia makan. Tetapi Alkitab katakan dia menabur. Kenapa? Dia percaya kepada Tuhan. Amin. Dan Alkitab katakan Ishak menuai 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, semakin kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ketika dia mau menabur dengan berlinang air mata. Tidak mudah, saudara. Alkitab memberikan kita penjelasan. Alkitab kasih tahu kita bahwa menabur itu tidak mudah. Harus dengan air mata. Tetapi kalau kita mau menabur, tanda kita percaya kepada Tuhan. Ishak menabur, dia menuai. Alkitab katakan dia menuai begitu banyak karena Tuhan memberkati dia, saudara. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang dapat menghalangi kita. Tapi tadi mulailah dari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mulailah dengan membangun relasi kita dengan Tuhan, perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Mulailah melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Maka setiap pekerjaan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kembali ke Mazmur pasal 126 tadi. Dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau kita sudah menabur, kalau kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan, percayalah itu akan berakhir dengan sorak-sorai, saudara. Amin. Kenapa? Karena yang pertama, berkat daripada Tuhan itu tidak akan pernah salah alamat. Amin. Berkat dari Tuhan itu tidak akan pernah salah alamat. Tidak pernah salah. Mungkin kita pernah merasa bahwa itu seharusnya buat beta itu. Tapi kok bisa jatuh ke orang lain? Percayalah, berarti itu bukan untuk dirimu. Karena berkat kalau itu dari Tuhan tidak akan pernah salah, saudara. Tidak akan pernah salah. Kalau kurir yang kirim barang itu bisa salah alamat, saudara. Tapi kalau Tuhan yang kirim berkat itu tidak akan pernah salah. Percayalah, saudara, percayalah. Cepat atau lambat, waktunya ketika waktu Tuhan itu tiba, maka kita akan melihat seperti orang yang bermimpi. Hal-hal yang tidak pernah kita duga, hal-hal yang pernah tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Boas berkata kepada para pegawainya, kamu lihat ya orang-orang, kamu lihat itu Rut itu, jangan ganggu dia ya, jangan ganggu. Dan Tuhan menggerakkan hati Boas untuk memberkati Rut. Tuhan bilang kamu dengan sengaja kamu buang sedikit-sedikit. Ini loh kalau Tuhan memberkati. Tuhan bisa menggunakan segala cara, saudara. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal oleh Rut sekalipun dipakai Tuhan untuk memberkati. Walaupun perjuangan yang sulit, saudara. Tapi percayalah, berkat Tuhan tidak pernah tergantung musim, tidak pernah tergantung keadaan, tidak pernah tergantung situasi apapun, saudara. Yang berikut, ketika Tuhan memberkati kita, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menikmatinya. Amin. Buat apa berkat Tuhan berlimpah-limpah tanpa kita mampu untuk menikmati berkat Tuhan itu? 2 Timotius, surat 2 Timotius 1 Timotius pasal yang ke-6
ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Ya. Tuhan memberikan kita segala sesuatu untuk kita nikmati, saudara. Ya. Untuk kita nikmati berkat Tuhan itu. Kalau berkat itu dari Tuhan, Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Karena banyak orang bekerja, tapi tidak mampu untuk menikmati berkat dari hasil pekerjaannya itu. Apa gunanya kita bekerja, saudara? Kalau kemudian tidak ada yang bisa kita nikmati dari situ. Ada orang bekerja, tapi bolak-balik sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Bagaimana menikmati? Atau tidak punya waktu, tidak punya waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain. Lalu bagaimana hidup kita? Apa yang kita mau kejar daripada hidup kita? Tuhan bilang Tuhan memberkati setiap orang, bukan bergantung kepada kekayaan, bukan. Tapi ketika Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk menikmati berkat itu. Sekali lagi, untuk apa? Kita memiliki segalanya tanpa kemampuan untuk menikmati berkat itu. Sakeus sepanjang umurnya dia bekerja mengumpulkan harta, mengambil punya orang. Dia meminta lebih dari yang seharusnya untuk supaya dia punya banyak. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, sekalipun kehilangan lebih dari setengah miliknya, dia tidak merasa takut. Dia tidak merasa rugi. Justru dia mampu menikmati apa yang dia punya setelah semuanya hilang. Dia mampu untuk menikmati. Jadi berbicara menikmati ini bukan banyak dulu. Kalau sedikit saya betul menikmati ke mana? Bukan soal itu, saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada kesehatan, ada kekuatan, ada pikiran yang baik. Itulah kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita menikmati berkat Tuhan. Tuhan mau apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat nikmati itu. Dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang kita layani. Mari kita melakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, karena kita sedang menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan.